Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jakri Syaya, seorang mahasiswa dari kampus Tiaset Perintah Masuhi kelas B cabang Karatu, jurusan Administrasi Publik. Di sini kita akan bahas bersama mengenai implementasi manajemen BUMN. Masuk saja pada latar belakangnya, di mana dalam latar belakang terdapat pengertian BUMN sebagai berikut. BUMN adalah sebuah badan usaha yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN dalam perekonomian nasional berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal, sehingga untuk itu BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Oke, itu singkat mengenai BUMN dalam latar belakang. Langsung saja masuk pada isi di mana kita akan membahas mengenai pengertian BUMN menurut Undang-Undang 19 tahun 2003, yaitu mengatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar milik negara. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari pengertian tersebut, terdapat berbagai unsur BUMN, yaitu yang pertama merupakan badan usaha. Yang kedua, seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung. Dan yang ketiga, kekayaan berasal dari negara yang dipisahkan. BUMN merupakan suatu organisasi yang kegiatan usahanya dalam bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, perindustrian, perjasaan, dan keuangan. Dalam Undang-Undang BUMN, bentuk badan usaha milik negara terbagi menjadi dua, perusahaan umum dan perusahaan personal. Oke. Kita masuk pada yang berikut, yaitu restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi BUMN adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Kegiatan ini juga dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Itu beberapa garis besar dari kegiatan tersebut. Kemudian pengelolaan BUMN. Adanya BUMN yang merupakan salah satu wujud nyata pasal 33 Undang-Undang 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, dalam realitanya, seberapa jauh BUMN mampu menjadi alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa ini tergantung pada tingkat efisiensi dan kinerja dari BUMN itu sendiri. Oke. Jadi segala sesuatu tergantung dari kinerja dan efisiensi dari BUMN itu sendiri. Kita langsung pada inventarisasi peraturan terkait. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai BUMN terlebih dahulu, harus diketahui materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang terkait dengan BUMN negara. Yang pertama, materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN, ketentuan umum, maksud dan tujuan pendirian BUMN, pemberlakuan peraturan perundang-undangan terhadap BUMN, modal atau saham milik negara atau pemerintah pusat pada BUMN, dan tata cara penyertaan modal, kewenangan pengurusan BUMN, kewenangan pengawasan BUMN. Maksud dan tujuan Persero, organ Persero Menteri selaku RUPS Direksi Persero ada 4. Yang pertama, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa pemberhentian dan pengangkatan. Yang kedua, pelaksanaan tugas direksi termasuk RCP dan RKAP, larangan rangkap kerja, dan risalah dapat direksi. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini beberapa
Oke, kita akan membahas tentang kendala dan hambatan dari BUMN. BUMN yang merupakan perusahaan pelayanan publik telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Pada masa awal kemerdekaan, sektor korporasi di Indonesia masih kecil dan didominasi oleh perseroan-perseroan yang dimiliki asing atau yang kepemilikannya terpusat. Nah, teman-teman, kita masuk pada riwayat pembentukan BUMN. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang selanjutnya diatur oleh lebih rinci pada pasal 33 Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan nasional sehingga merupakan tugas dan kewajiban pemerintah secara konstitusional dalam mewujudkan dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional tersebut, maka pemerintah membentuk dan mendirikan BUMN. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Di samping usaha swasta dan koperasi, dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN secara bersama-sama dengan unit usaha yang lain melaksanakan peranannya masing-masing dan saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dalam hal ini sangat diperlukan dalam posisinya sebagai pelopor dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategi sebagai pelaksanaan pelayanan publik, menyeimbangkan kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. BUMN ini juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk beberapa jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri perdagangan, serta konstruksi. Yaitu beberapa garis besar dalam pembentukan BUMN. Dan pastinya pembentukan BUMN ini ada karena tugas pemerintah sebagai tugas pemerintah untuk mewujudkan dan memberikan kesenangan kepada masyarakat banyak. Oke, definisi BUMN. Saya sudah disinggung di latar belakang. Langsung masuk juga menurut Undang-Undang 19 tahun 2003. Belum memasukkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oke, maaf teman-teman, ini sudah naik terlalu tinggi. Oke, kita lanjut. Langsung saja pada kesimpulannya. Keberadaan BUMN adalah perwujudan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN belum cukup melindungi atau memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Aspek materi hukum, ada beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan BUMN. Peraturan-peraturan itu antara lain salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ada beberapa materi yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sehingga diperlukan perubahan dengan membuat rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang BUMN tahun 2011. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perekonomian yang semakin pesat. Aspek struktur hukum atau lembaga hukum penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 memerlukan kesiapan aparatur, tidak hanya aparatur hukum. Oke. Permasalahan-permasalahan yang ditemui antara lain: pertama, pemisahan kekayaan negara sebagai penyertaan modal langsung oleh negara dalam bentuk saham. Penyertaan modal ini bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, penegasan prinsip pengelolaan PT terhadap pengelolaan BUMN bersero berkenan dengan kerugian negara. Yang terakhir, restrukturisasi dan privatisasi. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar BUMN dapat memenuhi kesejahteraan rakyat antara lain adalah mengoptimalkan peran BUMN, terutama pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Karena tanpa ada perencanaan, maka semuanya tidak dapat berjalan dengan baik. Biarpun sudah ada perencanaan, namun harus ada pengawasan. Yang kedua, saran atau rekomendasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN perlu memasukkan pengertian mengenai kekayaan negara dipisahkan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN perlu mengatur secara jelas mengenai perusahaan yang di dalamnya terdapat saham pemerintah kurang dari 51% atau minoritas. Yang ketiga, belum diatur secara tegas mengenai pengaturan pengelolaan BUMN dalam rangka pemeriksaan, restrukturisasi, dan privatisasi. Yang keempat, belum diatur secara jelas mengenai pelaporan investasi pemerintah dan pelaporan neraca BUMN. Bahwa kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, saling berhubungan dalam nilai, namun tidak saling berhubungan dalam hal pertanggungjawaban dan pengelolaan. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN perlu mengatur mengenai pertanggungjawaban direksi, pra, dan pasca jabatan. Oke. Itu mungkin beberapa pengetahuan yang bisa kita bahas bersama-sama mengenai implementasi manajemen BUMN. Semoga teman-teman bisa memahami lebih baik lagi mencari referensi selain referensi yang saya bagikan, sehingga ilmu yang kita boleh dengar bersama ini dapat berguna bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.